apakah Anda gemar atau suka untuk jogging dan berlari? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut supaya Anda dapat mencegah cedera ketika jogging atau lari, sehingga Anda bisa lari terus tanpa ada masalah ya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan membahas cara mengurangi resiko cedera ketika jogging atau berlari. Secara umum, jogging atau berlari itu adalah olahraga yang aman untuk dilakukan siapa saja. Namun terkadang orang melakukan kesalahan-kesalahan kecil ketika jogging dan berlari dan bisa menyebabkan cedera dan rasa sakit ya. Pertama-tama saya akan membahas kesalahan-kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakuin orang-orang, dan kemudian saya juga akan memberikan tips-tips yang bisa Anda terapkan ke program lari Anda supaya Anda jauh dari cedera ya. Oke, kesalahan pertama yang dilakukan oleh banyak orang adalah biasanya orang itu terlalu cepat meningkatkan volume lari mereka. Maksudnya apa? Mari saya bahas. Misalnya Anda itu nggak pernah lari seumur hidup. Terus tiba-tiba Anda mendadak niat langsung lari seminggu 4 kali. Mungkin di minggu pertama Anda nggak ada masalah lari seminggu 4 kali. Di minggu kedua mungkin nggak ada masalah juga. Tapi biasanya di minggu ketiga dan keempat, kalau Anda membuat badan Anda kaget dari nggak ngapa-ngapain langsung lari seminggu 4 kali, ini akan meningkatkan resiko cedera pada tubuh Anda. Jadi kuncinya di sini adalah jangan bikin badannya kaget dan meningkatkan volume lari dengan terlalu cepat. Contoh terlalu cepat lainnya gimana? Misalnya gini, biasanya Anda itu cuma lari seminggu 3 kali. Terus Anda lagi niat langsung lari seminggu 6 kali, 7 kali. Nah, ini kan penambahan volumenya 2 kali lipat. Dan ketika penambahan volumenya 2 kali lipat seperti ini, tentu saja ini bisa membuat badannya kaget, tidak bisa beradaptasi, dan meningkatkan risiko cedera ketika berlari ya. Penambahan volume secara signifikan ini merupakan kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang. Kenapa? Karena biasanya mereka itu ketika lagi niatnya langsung digeber, dihajar lari terus. Nah, ini yang bikin cedera. Jadi jangan sampai dilakuin. Pastiin ketika Anda meningkatkan volume lari, itu perlahan. Kalau biasanya nggak pernah lari, coba dulu deh lari sekali atau 2 kali seminggu. Kalau biasanya lari 2 kali seminggu, coba dulu deh lari 3-4 kali seminggu. Setelah Anda terbiasa dengan volume tersebut, baru dinaikin lagi secara perlahan. Jadi saya bukannya mau bilang nggak boleh dinaikin volume larinya, bukan. Tapi ketika Anda menaikkan, pastiin naikkan secara perlahan supaya badannya tidak kaget ya. Kesalahan kedua yang juga sering dilakukan oleh orang-orang adalah mereka terlalu tinggi dalam menaikkan jarak lari mereka di satu sesi. Misalnya, biasa cuma lari 5 km, terus tiba-tiba di weekend, ada yang ngajakin, yuk lari 20 km. Nah, kalau biasanya 5 kilo, langsung dihajar 20 kilo, ini kan 4 kali lipat. Tentu saja ini juga bisa bikin badannya kaget. Jadi pastiin ketika meningkatkan jarak larinya itu, jangan lebih dari 2 kali lipat. Misalnya, Anda biasa cuma lari 5 km, Anda nggak pernah lari lebih dari 5 km. Kalau Anda mau maksa, ya di antara 7-10 kilo masih oke. Kalau Anda biasa lari 10 kilo. Kalau Anda mau maksa 20 kilo, 15 kilo, ya masih oke. Jangan sampai lebih sampai 30 kilo. Jadi yang kedua, ketika naikin jarak larinya, jangan lebih dari 2 kali lipat yang biasa kalian lakuin ya. Biar aman jauh dari cedera. Kesalahan terakhir yang biasanya dilakukan oleh orang-orang adalah terlalu cepat dalam meningkatkan kecepatan lari mereka. Misalnya, mereka biasanya jogging dengan pace 8 misalnya ya. Terus tiba-tiba diajak teman, hari ini kita nggak usah jogging, kita langsung nge-sprint di semua tracknya. Nah kan badannya kaget, biasanya cuma jogging, di sepanjang track ini disuruh nge-sprint. Nah, penambahan kecepatan lari yang signifikan juga bisa meningkatkan risiko cedera. Jadi pastikan ketika menambahkan kecepatan lari Anda, itu nambahinnya perlahan. Nah, jadi kesalahan-kesalahan ketika berlari ini semuanya mirip-mirip, yaitu bikin badannya kaget dari segi volume. Nambahin waktu lari per minggunya kecepatan. Yang kedua, dari segi jarak, nambahin jarak larinya kecepatan. Yang ketiga, dari segi kecepatan, nambahin kecepatan larinya kecepatan. Jadi intinya pastiin jangan bikin badan Anda kaget. Maksa boleh, nggak ada masalah, tapi maksanya kira-kira jangan sampai 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari apa yang biasa Anda lakuin ya. Secara garis besar, kalau mau maksa, ya maksimal 2 kali lipat dari yang biasa Anda lakuin ya. Supaya resiko cederanya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau tadi kesalahan-kesalahannya, sekarang gue mau kasih tahu tips-tips
atau pemahaman-pemahaman yang bisa Anda terapkan ke dalam program atau latihan lari Anda supaya Anda jauh dari cedera. Tips pertama adalah pastikan waktu istirahat dan kualitas istirahat Anda itu cukup. Maksudnya apa? Begini, banyak orang, para pelari yang menganggap bahwa istirahat itu nggak perlu. Karena biasanya orang ketika lagi niat-niatnya, mereka maunya lari terus untuk mencapai tujuan mereka. Mereka sering menganggap bahwa istirahat itu buang-buang waktu. Tapi ini merupakan pemahaman yang sangat salah. Kenapa? Karena istirahat sama pentingnya dengan latihan atau larinya. Peningkatan kekuatan atau kecepatan lari itu bukan ketika Anda lari. Kecepatan lari dan kekuatan lari Anda itu akan bertambah ketika Anda mendapatkan istirahat yang cukup setelah latihannya. Saya tanya pada Anda, ketika Anda habis lari jauh, Anda biasanya capek atau malas setelah lari jadi lebih kuat dari sebelumnya? Kan tentu saja habis lari jauh, habis olahraga, ya capek. Kapan kekuatan, kecepatannya dibangun? Ketika Anda mendapatkan istirahat yang cukup setelah lari tersebut. Jadi jangan menyepelekan istirahat dan pastikan diatur waktu istirahatnya. Jangan sampai cuma latihan lari terus tanpa istirahat ya. Tips kedua adalah dengerin kata badan Anda. Kalau Anda lagi nggak fit, misalnya tidurnya kemarin lagi nggak cukup, lagi stres, jangan dipaksain larinya. Apa yang biasanya gampang untuk Anda, ketika Anda lagi nggak fit, yang biasanya gampang, itu bisa jadi sangat sulit dan bisa meningkatkan risiko cedera. Misalnya, Anda itu biasa lari 10 km, gampang. Tapi kemarin Anda kurang tidur, Anda stres, dan Anda makannya nggak cukup. Kalau seperti itu, tentu saja jangan dipaksa lari 10 km. Yang biasanya gampang bisa meningkatkan risiko cedera ya. Tips terakhir yang sangat-sangat penting juga dan sering banget dilupakan oleh para pelari adalah latihan beban. Yes, bagi para pelari, latihan beban itu juga sangat bermanfaat dan sangat membantu untuk mengurangi risiko cedera. Semakin kuat dan stabil otot-otot Anda, tentu saja semakin rendah risiko cedera ketika berlari. Biasanya, bagi para pelari yang serius ya, disarankan melakukan latihan beban atau strength training sekitar 1-2 kali seminggu, ditambahkan ke dalam program lari mereka ya. Nah, latihan-latihan untuk para pelari tentunya sangat berbeda dengan latihan di gym bagi para binaraga yang ingin bikin otot ya. Ketika kita ngomongin pelari, latihan bebannya itu untuk meningkatkan kekuatan dan performa, bukan untuk meningkatkan massa otot. Jadi, latihan-latihan yang kita lakuin itu semuanya dengan menggunakan free weight atau dengan menggunakan beban bebas, tidak menggunakan mesin ya. Karena kalau menggunakan mesin, ini tidak bisa translate kepada lari Anda ya. Lah, latihannya seperti apa? Latihannya adalah menguatkan otot-otot di sekitar kaki dan di sekitar core Anda. Jadi banyak banget opsinya yang bisa Anda Google ya. Kuncinya di sini yang mau saya sampaikan, kalau Anda serius tentang berlari Anda, pastiin tambahin latihan beban yang tepat ke dalam program latihannya. Apa gerakannya? Banyak banget, bisa kalian YouTube. Saya juga pernah contohin gerakan-gerakan apa saja yang bagus untuk dilakukan pelari. Link videonya akan saya tulis di deskripsi ya. Thank you banget buat Scarlett Whitening yang sudah mensponsori video ini ya. Buat yang nggak tahu, Scarlett itu ada 2 produk yang relatively baru nih, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan Jordanian Sea Salt Conditioner. Key ingredients dari shampoo dan conditionernya ini adalah sea salt. Mungkin sekarang kalian nanya, apa sih manfaat sea salt bagi rambut dan bagi kulit kepala? Manfaatnya banyak banget. Antara lain, bisa membantu menyerap minyak pada kulit kepala. Selain itu, sea salt juga bisa membantu mengurangi penumpukan kotoran pada kulit kepala. Dan juga, sea salt dapat membantu membuka kutikel-kutikel di kepala Anda, sehingga produk-produk setelahnya yang Anda pakai untuk rambut dan kulit kepala Anda bisa lebih menyerap dengan baik ya. Jadi, shampoo dan conditionernya ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mengontrol kadar minyak dalam rambut, yang ingin membantu membersihkan kulit kepala, yang ingin mencegah rambut berontok dan bercabang, dan juga bagus banget bagi Anda yang ingin rambut terlihat lebih glowing dan berkilau ya. Selain manfaatnya bagus, Jordanian Sea Salt Shampoo dan Jordanian Sea Salt Conditioner ini wanginya tuh harum banget. Kalau yang shampoo ini wanginya itu fruity ya, semacam bunga magnolia. Fruity, refreshing, tapi relaxing juga. Jadi oke banget. Kalau yang Jordanian Sea Salt Conditionernya ini wanginya lebih kayak prime rose ya. Jadi manis-manis gitu, ada mungkin sedikit susu atau madunya ya. Jadi selain manfaatnya bagus,
Wanginya juga bikin segar dan enak banget. Sekarang gimana cara memakai kedua produk ini? Gampang banget. Kalau untuk shampoo-nya, sama seperti shampoo biasa, pakai secukupnya, kemudian pijat-pijat secara perlahan dan merata di kulit kepala, kemudian setelah itu baru dibilas dengan bersih pakai air. Nah, setelah memakai shampoo-nya, baru kita pakaiin conditionernya. Untuk conditionernya ini harus diingat, conditionernya ini jangan sampai kena ke akar rambut atau kulit kepalanya. Conditionernya ini dipakai di ujung rambutnya atau di batang rambutnya aja ya. Jadi, dipakein di ujung rambut atau batang rambutnya, didiemin selama beberapa menit, baru kemudian dibilas dengan air. Gue pribadi ya, sehabis memakai shampoo dan conditioner ini, merasa rambut itu menjadi lebih sehat, lebih segar, dan juga menjadi sedikit lebih bersinar dan lebih glowing ya. Nah, jika kalian mau coba kedua produk Scarlett ini, bisa langsung dibeli di Shopee-nya Scarlett, atau kalian bisa buka Instagramnya Scarlett dan DM ke Instagramnya Scarlett ya. Semua produk ini seharga Rp75.000 dan tentunya sudah lulus BPOM, jadi udah aman dan terjamin ya. Nah, sekarang tunggu apa lagi? Jika kalian adalah orang yang ingin menjaga kesehatan rambut Anda, membuat rambut menjadi lebih bagus dan lebih sehat, silakan dicoba Jordanian Sea Salt Shampoo dan Jordanian Sea Salt Conditioner dari Scarlett ya. Oke, thank you guys for watching. Semoga video ini dapat membantu Anda mengerti apa sih sebenarnya penyebab cedera ketika berlari dan dapat mengurangi resiko cedera ketika berlari dan dapat berlari dengan bebas, aman, tanpa cedera ya. Okay, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay, thank you guys.